Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Iya. Maaf, Pak, ini mengganggu waktu Bapak untuk kegiatan wawancara. Nah, ingin saya ceritakan bahwa kegiatan wawancara ini adalah merupakan bagian dari tugas saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 ini, Pak. Ada tugas untuk mengeksplorasi untuk mengisi di LK 102, Pak. Jadi mohon nanti mungkin ada hal pertanyaan terkait dengan program-program sekolah yang terkait dengan nanti pembelajaran dulu. Jadi nanti juga ada beberapa pertanyaan terkait dengan hubungan sekolah dengan orang tua peserta. Mohon Pak, mohon izin. Baik Pak, untuk yang pertama ini mungkin saya ingin tahu berapa lama Pak sudah menjadi kepala sekolah atau guru ya? Iya, jadi saya menjadi kepala sekolah sudah 8 tahun. 8 tahun. Iya, Sudah lama juga Pak ya? iya lumayan. Kalau sebagai gurunya Pak? Jadi saya sebagai guru udah lama sih. Ya, sebelumnya saya kemarin kan sempat melelang buana dari Kapuas Hulu sampai ke Sambas, gitu kan. Kapuas Hulu sempat saya 7 tahun, pindah ke SMP 3, itu yang Teluk Kramat. Nah, langsung diangkat jadi kepala sekolah tahun 2012. 2012 Pak. Iya. Alhamdulillah. Iya, iya. Baik, mungkin sudah puluhan tahun Pak ya? Iya, Mungkin kurang lebih 30 tahun atau berarti 30 tahun mungkin ada Pak ya? Udah ada kemana? Seperti itulah. Berarti kan mungkin ini udah ada pengalaman-pengalaman Pak, baik itu sebagai guru, baik juga sebagai pemimpin di sekolah. Iya. Baik Pak, terkait dengan tugas kepala sekolah Pak, mungkin apakah ada program-program yang terkait dengan peningkatan kompetensi guru di sekolah yang Pak pimpin saat ini? Iya. Jadi untuk peningkatan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah ini, ya jelasnya kita punya program, misalnya ini setiap guru-guru itu diberikan pelatihan, misalnya mengenai IT dan sebagainya. Kemudian juga sekolah ini diprogramkan untuk supervisi kelas, jadi supervisi kelas. Untuk sementara itu saja dulu untuk untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya pelatihan seperti itu, diberikan supervisi di kelas, nah, jadi lambat laun nanti guru-gurunya ya diharapkan kompetensinya lebih meningkat. Berarti ada relasi antara pelatihan yang diadakan di sekolah dengan supervisi Pak ya? Betul. Baik, terkait dengan pelatihan, tadi kan ada Bapak menyebutkan ada pelatihan IT sekarang Pak ya? Betul, sesuai betul, dengan Pak. perkembangan zaman, Iya. dunia digital, mau tidak mau mungkin karena di sekolah juga kan ada NBK, jadi Benar. guru-guru harus memiliki kemampuan untuk IT. Mm-hmm. Nah, sepengetahuan Bapak ya, Iya. mungkin pada saat supervisi atau mungkin meninjau sekolah-sekolah, kelas-kelas ya, kelas-kelas belajar, apakah ada guru yang menggunakan teknologi Pak dalam pembelajaran yang dikelola oleh guru? Alhamdulillah, kalau saya perhatikan, karena di sekolah ini juga ada komputer, ada laptopnya, kemudian kemarin sempat ada bantuan dari pemerintah, ya untuk tablet itu. Ada tablet ya Pak? Iya benar. Jadi saya perhatikan ada di antaranya guru-guru kalau masuk kelas itu udah menjinjing in fokus ya, masuk ya, otomatis saya perhatikan, saya masuk pada waktu supervisi, alhamdulillah mereka itu sudah ya menggunakan IT tersebut. Menurut Bapak berapa jumlah guru yang ada di sekolah ini Pak? Guru di sini, guru negeri dan guru honornya berjumlah
15 orang. 15 orang. Iya. Oke. Dari 15 orang nih Pak yang Bapak tinjau atau baik melalui supervisi maupun melihat harian-harian bagaimana kondisi guru, berapa orang Pak yang menggunakan teknologi? Yang rutin saya perhatikan setiap dia masuk kelas yang menjinjing fokus begitu ada sekitar 3 orang. 3 orang Pak? Iya, 3 orang. Yang 3 orang, yang 12 orangnya Pak? Yang 12 orang tuh masih, ya katakanlah jarang-jarang mereka bawa itu. Kadang-kadang mereka masih menggunakan manual, buku paket dan sebagainya. Jadi yang 3 orang tuh alhamdulillah setiap dia masuk, ya membawa fokus masuk ke dalam kelas. Berarti hanya 3 orang Pak ya yang Benar. yang mungkin dalam hari ini betul-betul memanfaatkan teknologi ya dalam Iya, pembelajaran. benar. Mungkin kendala apa sih Pak? Mungkin Bapak pernah mensupervisi mereka, mungkin kendala apa sih sehingga mereka kurang atau belum memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Jadi kalau saya perhatikan, karena kan diantaranya di sini kan ada guru-guru yang udah agak senior ya. Jadi kalau udah senior tuh, ya berarti mengenai IT-nya itu udah kurang, nggak jelas kurang di IT-nya itu ya. Yang biasa yang saya perhatikan yang menjinjingin fokus itu ya yang muda-muda, yang udah tua-tua itu katanya ya jelaslah mereka tuh mungkin tadi mau berpikir malas dan sebagainya, akhirnya itu mereka ya masih menggunakan metode lama, yaitu katakanlah istilahnya membawa buku paket dan sebagainya kan. Nah, jadi masih menggunakan yang manual lah kalau istilahnya. Ya. Upaya kan Bapak tahu tuh yang misalnya 12 orang. Betul. Upaya yang Bapak lakukan agar mereka mau belajar. Tadi kan beberapa ada pelatihan Pak ya. Betul. Jadi bagaimana sih Pak respon mereka ketika ada pelatihan tentang penggunaan teknologi ini? Alhamdulillah kemarin waktu ada pelatihan ya, ada program mengenai IT, mereka tuh ya benar-benar ya serius ikut mengikuti. Tapi tadi saya bilang kan karena kan mereka sudah ada ada senior, habis mereka itu pelatihan, habis juga itu aja ilmunya. Nah, jadi masih kembali ke lama. Nah, jadi mereka yang muda-muda lah tadi yang meneruskan sesuai dengan yang diterimanya di pelatihan tersebut. Berarti mungkin faktor usia mungkin Pak ya. Benar usia yang berpengaruh kepada untuk tingkat penguasaan IT mungkin agak rendah lah. Kemudian juga ya selain juga kalau saya perhatikan mereka mengeluh tuh bukan hanya tadi saya bilang kan mengenai tentang usia mereka kan. Jadi sebenarnya di sekolah kita ini atau sekolah kami ini kan mengenai internet itu kan wifi-nya itu ya kurang, jadi daya tangkapnya kurang. Kadang-kadang mereka itu kalau misalnya menggunakan langsung IT otomatis tidak bisa karena tadi saya katakan wifi di sekolah kita ini ya daya tangkapnya kurang gitu. Jadi ya kebanyakan akhirnya mereka tuh malas menggunakan kalau misalnya kita secara online misalnya gitu kan. Kalau sekarang kan model online dan sebagainya, jadi dengan tergandala oleh tersebut akhirnya mereka tuh Pak pakai itu ya saja lah. Nah, daripada katanya nanti buka nggak bisa gitu. Berarti mereka pernah berusaha mencoba, kendalanya tadi adalah betul. Jaringan. Jaringan internet yang itu masih terbatas. benar. Baik Pak, terima kasih dengan IT Pak ya. Iya. Kemudian Pak, pada saat Bapak melakukan supervisi ataupun meninjau kelas-kelas secara harian, mungkin apakah ada yang menggunakan katakanlah ada penggunaan model-model yang inovatif Pak? Misalnya mungkin ada yang project-based learning, kemudian program-based learning, discovery, metode Pak. Mungkin ada pernah Bapak menemukan guru-guru menerapkan ini? Jadi masalah itu
tadi tergantung sama juga akhirnya dengan anak guru-guru tadi yang menggunakan IT. Nah, sama. Jadi kalau saya perhatikan yang menggunakan IT tersebut yang menjinjing tadi itu, itulah yang kayaknya melaksanakan yang seperti itu, tapi tidak semua. Jadi tidak semua masih guru seperti itu. Nah, mungkin ya dikarenakan yang jelas belum ada pelatihan seperti itu, akhirnya mereka tuh masih menggunakan model-model yang lama. Gitu. Baik, berarti sama juga dengan pengenalan IT bahwa guru-guru masih belum menggunakan model partisipatif. Betul. Mungkin tadi yang mungkin terbatas ketiga orang itu tadi. Betul. Iya. Oke Pak, berarti kendalanya mungkin tadi ya karena belum ada pelatihan. Kemudian terusnya juga. Karena daya tangkapnya sudah berkurang. Maklum tadi karena ke usianya tadi. Baik Pak, ini terkait dengan ini kurang lebih mungkin boleh juga nanti Pak diadakan pelatihan terkait model-model ini. Mungkin Bapak mungkin diharapkan untuk mungkin bagusnya mungkin ada pelatihan Pak ya, semacam in-house training untuk kegiatan pembelajaran Pak. Baik, mungkin untuk yang lain Pak terkait dengan hubungan dengan masyarakat Pak. Apakah ada program-program khusus terkait dengan orang tua siswa? Kalau sekolah ini dengan program khusus sebenarnya memang ada, cuman kadang-kadang ini kalau kita mau kerjasama dengan orang-orang tua itu mereka tuh tidak datang, kita undang mereka tidak datang. Kendala Pak ya? Itulah kendalanya, kita undang mereka tidak datang. Jadi kita mau bicarakan apa gitu, kadang-kadang kita mau kompromi, ya orang tua tuh datang, bagaimana kita nih? Nah, yang jelas ya kami ini atau di sekolah ini ada hubungan dengan orang tua. Cuman kadang-kadang itu tadi kendalanya orang tua tidak datang kalau diundang. Kalau ditanya anaknya, mengapa orang tua kamu tidak datang? Katanya ayah saya kerja di ladang, kerja di ini, katanya. Malah ada orang tuanya yang pergi ke luar negeri, ke Malaysia dan sebagainya. Akhirnya dia tuh tinggal sama siapa? Ditanya, tinggal sama neneknya dengan ininya. Oh pantas gitu. Nah, itulah kendalanya. Jadi kami ini sebenarnya ada program dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua. Nah, jadi itulah kendalanya, kadang-kadang diundang mereka nggak datang. Oke Pak, nanti kan program sudah ada, cuman terkendala mungkin komunikasi dengan orang tua. Benar. Karena orang tua sibuk bekerja, sampai bahkan keluar negeri. Mungkin Pak, pernahkah Pak ada orang tua yang menanyakan tentang bagaimana prestasi anaknya, bagaimana belajar di sekolah? Pernah Pak menemukan begitu? Untuk orang tua yang istilahnya menanyakan tentang prestasi anaknya di sekolah itu menanyakan. Ya ada sebagian lah, tapi tidak seluruh. Ada mereka bertanya. Jadi nanya, Pak bagaimana prestasi anak saya Pak? Nah, lumayan. Jadi dijawab oleh guru-guru itu ya lumayan bagus, anak ibu, anak bapak. Cuman kebanyakan itu, ya karena orang tuanya tadi pada keluar negeri dan sebagainya, akhirnya itu mereka tuh yang lainnya itu berapa persen aja yang yang nilainya bagus, lainnya itu udah nilainya rendah-rendah semua. Ditanya orang tuanya kemana ini dan sebagainya, otomatis di situ orang tua itu ya kurang mendukung anaknya. Ya anak entah belajar kendak jadi masalah. Ada seorang tidak ada yang memperhatikan dia di rumah untuk anaknya belajar. Akhirnya itulah anaknya nilainya rendah dan sebagainya. Kadang-kadang diberi tugas oleh guru, tidak dikerjakan dan sebagainya. Nah, akhirnya itu tadi nilainya di sekolah itu ya rendah gitu. Nah, ya. Untuk prestasi anak mungkin sebagian besar orang tua kurang peduli lah. Benar, di situlah tadi ya. Karena faktor kesibukan bekerja orang tua. Mungkin
Nah karena seperti itu mungkin komunikasi orang tua dengan siswa dengan anaknya sekolah mungkin sudah berkurang. Benar-benar. Oke Pak, terima kasih Pak atas kesempatan wawancara pada hari ini. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak informasi terkait dengan guru-guru dan dengan masyarakat terutama dengan orang tua. Baik, saya mohon maaf sekali lagi Pak telah mengganggu atau mengambil waktu senggangnya pada hari ini. Mudah-mudahan mohon izin Pak nanti untuk ini akan ditayangkan di YouTube Pak. Akan di YouTube, mohon izin, Bapak mengizinkan Pak ya. Ya. Akan diupload di media sosial di YouTube terutama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi atau pembelajaran untuk kita semua. Baik Pak, terima kasih. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.